Oke, kita review hasil 32 besar malam tadi yang match pertama tuh antara Norwegia lawan Pantai Gading. Pertama emang Norwegia permainan seimbang ya harusnya antara Norwegia sama Pantai Gading. Terus kan Norwegia tuh unggul lebih dulu lewat Nusa, golnya juga itu bagus banget. Bagus banget lewatnya satu orang langsung di pressing, mantap. Bagus itu golnya. Langsung kan dibalas sama Amad Diallo yang dia tuh baru masuk langsung cetak gol. Seorang Amad Diallo itu ngegendong Pantai Gading. Mau kemana, yang lain pada kemana? Kenapa cuma Amad Diallo yang menonjol? Nah, udah tuh satu-satu. Terus Halan tetap jadi pembeda. Halan menerima umpan, asis, cutback, langsung Halan langsung cetak gol. Unggul Norwegia 2-1. Dengan hasil itu, Norwegia nanti berkesempatan bakalan ketemu Brazil di 16 besar. Kita bakal tahu atau misalnya kita bakal menyaksikan rivalitas antara Haaland sama Gabriel tuh. Biasanya kan kita melihat rivalitas mereka tuh antara Haaland sama Gabriel tuh di Arsenal sama di Man City. Kalau misalnya Man City sama Arsenal ketemu di Premier League, baru tuh kita lihat rivalitas mereka. Tapi kita bakal disajikan rivalitas mereka di Piala Dunia kali ini antara Haaland sama Gabriel. Kita nantikan bakalan kayak gimana. Soalnya kan tiap pertemuan antara si Gabriel sama si Haaland itu pasti apa namanya keras atau misalnya seru lah intinya. Jadi ada aja masalahnya, ada aja saling dorong mah. Waktu itu pernah si Haaland udah ngegolin, bolanya langsung dilempar ke si Gabriel. Pernah tuh waktu itu. Kalau misalnya ada yang tahu, coba cek tulis di kolom komentar. Nanti bakalan disajikan rivalitas antara Haaland sama Gabriel. Terus beres dari pertandingan tersebut, lanjut kita ke Prancis lawan Swedia. Nah, Prancis itu terlalu kuat lawan Swedia. Swedia yang waktu kemarin lawan Jepang itu pertahanannya rapi, di tengahnya juga rapi, meskipun di depannya punya striker 2, tapi kurang lah. Itu striker 2 mahal. Tapi secara permainan di timnas dua-duanya kayaknya sih itu striker gak bisa main bareng kayaknya. Soalnya kurang bermanfaat itu striker di depan 2. Tapi kemarin malam lawan Prancis, emang sih Prancisnya unggul. Wah, unggul banget pokoknya. Prancis, kita bahas dulu Prancis. Di depan ada Barcola, nomor 10-nya Olise, terus di kanannya Dembele, nomor 9-nya Mbappe. Itu semuanya perform. Mau Barcola, mau Olise, mau Dembele, apalagi Mbappe. Meskipun babak pertama itu sempat struggle, Prancis beberapa kali bikin peluang, Olise udah salto tetapi tetap kena tiang. Tapi di menit 45 Mbappe bisa cetak gol lewat akselerasi dia. Pertama tuh Kornal, Olise dikasih ke Dembele, terus Dembele kasih ke Mbappe lewati 1-2 orang langsung di flashing gol. Keren golnya. Prancis 1-0. Beres babak pertama. Babak kedua Swedia tetap diobok-obok. Terus diobok-obok. Alhasil menit berapa? Menit 60-an kalau nggak salah Barcola. Hasil kecerdikan Olise. Terupas. Yang harusnya kalau misalnya di pikiran orang normal tuh, Olise harusnya opernya ke Mbappe ke kiri. Tapi Olise dengan cerdiknya umpan ke Barcola ke tengah yang pemain bertahan tuh sejajar rapet tapi bisa lewati pemain bertahan, datang Barcola cut sekali langsung kontrol langsung ditendang golnya juga indah.
Prancis 2-0. Terus menit 70-an Mbappe lagi. Hasil siapa? Olise. Pertama Mbappe oper ke Barcola. Barcola kasih ke Olise lewati satu orang langsung di terobosan ke Mbappe lolos dari perangkap offset, langsung di pressing lagi, gol lagi. Ngeri emang ini Prancis. Dembele 1 assist, Olise 2 assist, Barcola 1 gol, Mbappe 2 gol. Jadi ini lini depan Prancis ini mengerikan semuanya. Dembele kurang, soalnya cuma bikin 1 assist, langsung diganti Doué itu di kanan, obok-obok. Diobok-obok itu back Swedia dengan masuknya Doué. Ya jadi lini serang Prancis dengan adanya Barcola, terus Mbappe, Olise, Dembele, terus ada juga Doué, Cherki. Itu mengerikan. Coba sebutin pertahanan mana yang bakalan bisa ngantiin penyerang Prancis. Harusnya sih Belanda ya, Cuma Belanda kan kemarin udah kalah sama Maroko. Jadi kalau misalnya dilihat dari pertahanan tim yang lain, harusnya sih gak ada tim yang bisa menahan lini serang Prancis ini. Ya, kalau kita sebut misal Spanyol atau misalnya Argentina atau misalnya Brazil, harusnya sih gak bisa nahan ini lini serang Prancis yang begitu lengkap ini. Ya, tapi kita nantikan saja. Namanya juga turnamen, namanya Piala Dunia, pasti ada kejutannya. Kemarin kan Jerman udah kalah sama Paraguay. Terus Belanda kalah sama Maroko. Kurang kejutan gimana itu? Nah, mudah-mudahan sih ini Prancis lolos terus. Mudah-mudahan juga di final ketemu lagi sama Argentina. Rematch tuh. Siapa yang bakalan menang. Tapi harusnya sih, jujur, Prancis. Kalau misalnya Argentina kebergantungan ke Messi, tapi Prancis as a team, kalau kata Coach Justin, as a team. Kalau Argentina kan ngandalin Messi, Prancis itu benar-benar pure as a team. Jadi masih unggul Prancis harusnya. Ya. Prancis nanti bakalan ketemu dengan hasil ini, Prancis bakal ketemu sama Paraguay. Paraguay itu pasti diobok-obok juga. Itu Paraguay. Siap-siap aja itu Paraguay. Terus di pertandingan ketiga terlepas dari tidak nonton juga ya, tapi hasilnya tuh menang Meksiko 2-0. Terus ada info juga Meksiko tuh mainin pemain 17 tahun di lini tengah yang berduelnya juga lawan Caicedo. Lalu terus bisa perform juga ya di tengah kan. Ekuador tuh ada Caicedo, di belakangnya ada Pacho sama Hinsapie. Tapi itu pemain anak muda umur 17 tahun bisa perform. Berarti itu spesial tuh anak itu tuh. Meksiko menang 2-0. Dan hasil itu Meksiko lolos ke 16 besar. Yang nanti bakal nunggu pemenang antara kalau nggak salah Inggris atau Kongo nanti ketemu sama Meksiko. Ya. Itu berarti yang lolos Norwegia, pertandingan kemarin ya, Norwegia, Prancis sama Meksiko. Yang pulang Pantai Gading, Swedia sama Ekuador. Ya. Besok kita lanjut lagi. Untuk hari ini kita sudahi saja. Bye.